Oke teman-teman, hari ini kembali lagi kita mau nanya-nanya soal berbagai informasi di parlemen, khususnya di DPRD Kabupaten Karawang. Hari ini kita lagi bareng sama Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Sistem Drainase, Iya. Ibu Saidah Anwar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nah Bu, ngomong-ngomong sistem drainase, segenting apa sih sebenarnya kondisi drainase kita sampai harus diperdakan sistem drainase ini? Ya, Kabupaten Karawang itu wilayahnya luas. Sudah begitu, di Kabupaten Karawang itu bukan hanya perkotaan, perdesaan juga banyak, bahkan pertanian, semua, bahkan ke pantai-pantai juga ada. Ini sangat penting dan urgent menurut saya ya, penting banget. Karena sampai saat ini Kabupaten Karawang yang seluas ini belum mempunyai perda sistem penyelenggaraan sistem drainase. Apapun yang kita laksanakan nih dengan ada berbagai macam musibah atau mungkin ada banjirkah atau ada penyumbatan seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapainnya. Sekarang kita sedang membuat pansus sistem drainase sehingga nanti ke depan kita akan menyesuaikan, ada master plan-nya, sistem induk drainase seperti itu, sehingga kita akan tahu bahwa saluran yang ini nanti akan tembus kemana, dan yang memang di sini banjir itu gitu kan, ini di mana sih, di pangkalnya di mana yang bikin banjirnya, itu nanti akan selusur di dalam master plan itu, kita akan tahu. Dan master plan itu tidak akan kita berjalan dengan lancar kalau emang perdanya juga belum ada gitu kan, seperti itu. Ya memang sampai hari ini seperti yang kita tahu di Karawang, apalagi di pusat kota, baik di Karawang kota maupun sampai ke wilayah Cikampek kota gitu, itu hujan 1 jam 2 jam hujan deras, air menggendang sampai 3-4 jam gitu kan. Karena itu yang sering terjadi karena buruknya sistem drainase kita. Nah inilah yang mau diperbaiki. Iya betul. Sekaligus ke depan mungkin drainasenya diperbaiki harus seperti apa agar tidak terjadi seperti itu. Betul, nanti ada standarnya kan, ada peraturan secara teknisnya ada. Bahkan nanti di dalam drainase, di dalam perda ini, raperda ini, kita akan membuat satgas sistem drainase. Yang sekarang ini di Kabupaten Karawang sebenarnya sudah ada, Waker disebutnya itu di bawah PUPR. Tapi ini kita akan bikin satgas yang memang tugas dan fungsi satgas ini memang hanya memantau saluran air drainase, pokoknya dari hulu sampai ke hilir. Mereka tugasnya hanya itu. Yang mangpat mereka urusan. Pokoknya tidak ke depan ya, keinginan kita ke depan itu, kita kalaupun memang ada banjir karena hujan deras gitu ya, tidak sampai berlarut-larut atau tidak sampai meluas gitu kan. Nah Bu, masalah-masalah kayak genangan air atau banjir yang cuma sejam 2 jam itu kan bukan hanya masalah pada kondisi drainasenya, kondisi infrastrukturnya yang dimaksud, tapi kadang-kadang juga disebabkan oleh sampahnya. Betul. Adanya sampah yang dibuang ke situ. Nah, satgas yang dimaksud tadi tugasnya masuk ke wilayah itu juga nggak? Termasuk itu, membersihkan saluran. Satgas itu membersihkan saluran sehingga saluran itu menjadi lancar dan baik. Berarti satgas ini bukan hanya, kalau gini, drainase ini kan bidangnya ada di Dinas PUPR. Sementara untuk masalah sampahnya itu kan ada di DLHK. Berarti satgas ini terkoordinatorkan dengan OPD-OPD terkait itu. Semua dinas yang terkait gitu. Karena ini nanti dari SK-nya pun dari Bupati. Nanti di situ kalau urusan air itu ya bukan hanya PUPR ya, ada PJT gitu kan, ada BPWS ya, ada untuk mutunya mungkin dari LH kesehatan, itu nyambung semua. Nanti terkoordinasi seperti itu. Jadi biar semuanya selesai, ya kan? Ya, tapi ini yang dimaksud oleh perda drainase ini tuh hanya drainase di pusat perkotaan atau termasuk saluran primer, tersier, dan sekunder? Ya, semuanya. Semuanya masuk. Jadi
waktu kita kunjungan kerja, ini kalau menurut saya yang pertama pansus penyelenggaraan sistem drainase yang memang tidak difokuskan di kota atau di desa. Berarti ini semuanya termasuk kota dan desa. Saat kita kunjungan kerja, mereka belum punya. Yang seperti kita, mereka fokus di perkotaan. Tapi kita mau sampai ke wilayah perdesaan. Wilayah perdesaan, dan kita pun sebenarnya untuk master plan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan itu sudah ada. Termasuk wilayah ke area pesawahan. Ini sedang dikerjakan. Karena kita nanti akan menyusun induknya, berarti semuanya ya, semua itu bukan hanya perkotaan saja. Berarti antisipasinya itu bukan hanya sebatas antisipasi banjir targetnya? Iya, semuanya. Kalau gitu, nah kalau ngomong-ngomong masalah ke wilayah pesawahan, ini kan bukan hanya sebatas debit air yang dibutuhkan, tapi kualitas air juga. Betul. Kadang-kadang kan ketika kualitas air buruk dipakai buat sawah, malah sawahnya yang busuk atau terkena penyakit, gitu kan? Betul. Ini juga bakal diatur. Itu yang kita atur. Justru karena buruknya sistem drainase kita itu belum teratur. Banyak ya, sekarang yang saya lihat itu pada akhirnya kita bisa lihat ada limbah yang masuk ke sawah. Ada limbah rumah tangga, bekas cuci atau apa, sabun masuk ke sawah. Otomatis tanaman padinya mati dong. Kalau udah mati, pendapatan petani berkurang. Nah, itu kan berdampaknya bukan hanya ke satu orang aja, berarti seluruh Kabupaten Karawang. Nah, nanti kita akan atur di situ. Jadi di dalam Perda ini akan ada aturan bahwa drainase yang masuk ke pertanian seperti apa, dan drainase di pemukiman seperti apa, drainase di perumahan seperti apa, bahkan drainase di industri itu seperti apa. Ada spek-speknya. Ada nanti insya Allah. Oke Ibu, terima kasih informasinya. Siap.